Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast ASN Inspiratif. Podcast ini hadir untuk menginspirasi kita semua agar menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Di episode kali ini kita akan fokus membahas nilai kompeten, sebuah nilai yang penting untuk menjadi dasar profesionalitas ASN, terutama bagi kita yang bekerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, di mana kompetensi bukan hanya tentang kemampuan teknis, tapi juga ketangguhan mental dan juga ketetapan dalam bertindak. Perkenalkan, nama saya Adim Zikr Akbar Mudlet Moko. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar. Saya itu sebagai peserta latihan dasar CPNS tahun 2025. Kemudian tamu saya yang sangat spesial ini, saya cerita sedikit ya latar belakangnya, merupakan salah satu pemimpin kami. Mohon izin Pak, bisa perkenalkan diri? Oke, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Sobat SAR. Nama saya Bustanil, di Kantor Pencarian Pertolongan Makassar, bertugas sebagai Kepala Subbagian Umum, dan saat ini bertugas di Kantor Pencarian Pertolongan Makassar sudah masuk tahun kelima, jadi sudah 5 tahun. Demikian. Izin Komandan, sebagai seorang Kasubag, tentu Komandan tahu betapa pentingnya kompetensi bagi seorang rescuer. Bisa diceritakan sedikit? Kalau kita berbicara kompeten, kalau kompeten itu paling tidak kita bisa asumsikan sebagai orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau kompeten ditujukan hanya kepada rescuer itu terlalu sempit ya. Jadi setiap ASN atau setiap ASN itu harus kompeten dalam bidangnya, bukan hanya rescuer. Jadi semua bidang, jabatan di dalam semua bidang harus kompeten di masing-masing bidangnya, bidang tugasnya. Tapi memang Basarnas lebih dikenal dengan rescuernya, jabatan rescuernya atau perantara pencarian dan pertolongan. Nah, kalau bicara kompeten sebagai seorang rescuer, ya memang harus kompeten karena yang bersangkutan harus menyelamatkan jiwa manusia. Sekali saja dia salah dalam pelaksanaan tugasnya, tidak kompeten dalam tugasnya, maka dapat berakibat buruk bagi korban maupun bagi tim yang ada di sekitarnya. Oh, luar biasa sekali ya Komandan. Jadi kita itu sebagai rescuer itu harus wajib hukumnya menjadi kompeten karena menyelamatkan korban. Jika kita tidak kompeten, berarti nyawa korban maupun nyawa kita itu dalam keadaan bahaya. Pertama, izin Bapak, nilai kompeten itu adalah berorientasi dalam peningkatan kemampuan, profesionalitas, dan hasil kerja yang terbaik. Ada yang ingin saya tanyakan Komandan. Apa upaya yang Komandan lakukan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam pekerjaan Komandan? Oke. Mungkin tidak jauh berbeda dengan adaptif terkait dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau terkait dengan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi, yaitu kebetulan saat ini ada beberapa pegawai kita sedang melanjutkan pendidikan formal, yaitu peningkatan dari jenjang S1 ke jenjang S2. Itu gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing sehingga dapat mendukung tugas dan tanggung jawab kita dalam jabatan yang kita emban. Itu salah satunya. Namun dalam mengembangkan kompetensi itu ada berbagai macam cara, baik itu formal maupun informal, baik dari pengalaman, dari tugas-tugas keseharian yang teman-teman kerjakan, itu bisa meningkatkan kompetensi diri teman-teman masing-masing. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan rescuer, jabatan rescuer adalah sebuah jabatan fungsional yang memang kompetensinya sudah oke lah. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan
ada uji periodik setiap 3 bulan, ada uji kompetensi. Nah, itu dapat meningkatkan kompetensi dari seorang eskor itu menjadi lebih baik lagi ke depan. Oh, luar biasa sekali. Jadi begitu ya Pak. Kemudian Pak, izin Komandan, bagaimana Komandan memastikan bahwa keterampilan dan pengetahuan Komandan selalu relevan dengan tuntutan pekerjaan saat ini? Ya, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja kita. Dengan cara apa? Dengan cara selalu meningkatkan kompetensi diri, belajar. Itu tidak ada habis-habisnya kalau kita mau belajar. Nah, selain itu juga biasanya kita membuat suatu kelompok kerja untuk menyelesaikan masalah, berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik dalam pelaksanaan tugas. Nah, dengan diskusi kecil tersebut itu bisa juga meningkatkan kompetensi diri pribadi maupun tim. Nah, kalau sudah bicara tim, maka bukan hanya saya sendiri, tapi ada orang lain yang harus bersama-sama kita meningkatkan kompetensi diri kita untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam satu tim. Oh, Sobat ASN, jangan menjadi kompeten itu bukan hanya tentang kemampuan teknis, tapi juga bekerja sama dalam tim. Kemudian ASN kompeten itu tahu bagaimana cara bersikap profesional, menghadapi tantangan dan terus memperbaiki diri ya Pak? Ya, betul sekali. Kemudian menurut Bapak, bisa Bapak ceritakan pengalaman ketika berhasil meningkatkan kinerja tim melalui penerapan kompetensi yang dimiliki Komandan? Oke. Kalau di kantor penjaga Pulau Makassar ini, alhamdulillah kita di bagian umum ini, walaupun tidak intens kita melaksanakan pertemuan, namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kita bisa memberikan input positif dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Misalkan dalam evaluasi kegiatan itu setiap tahunnya itu kita melaksanakan evaluasi kegiatan untuk mencari solusi terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di tahun sebelumnya. Nah, di saat waktu itu kita membicarakan hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas, sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Nah, dari hal tersebut setiap individu dituntut untuk mampu mengembangkan diri, untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dalam organisasi. Sehingga dengan evaluasi tersebut, apa-apa yang kurang dari masing-masing individu atau masing-masing jabatan bisa kita tampung, bisa kita mencarikan solusi untuk perbaikan yang lebih baik ke depan dalam pelaksanaan kegiatan. Luar biasa sekali ya Bapak. Untuk mungkin waktunya sudah cukup ya Pak. Untuk mengakhiri mini podcast ini, saya ada apakah Bapak punya pesan atau tips-tips untuk kami para ASN di Indonesia untuk kedepannya Pak? Oke, tips, pesan. Kalau saya pesan aja kepada seluruh ASN atau CPNS yang sedang mengikuti latihan dasar CPNS, agar jangan berpuas diri, selalu kembangkan pengetahuan, selalu berinovasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, dan selalu bekerja sama membentuk pokja-pokja kecil untuk menyelesaikan masalah. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih Sobat ASN sudah mendengarkan podcast ASN Inspiratif ini. Mari terus hidupkan nilai kompeten dalam diri kita, belajar, berinovasi, bekerja sepenuh hati demi Indonesia yang lebih tangguh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.